Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi. Shalom adik-adik semuanya. Puji Tuhan Yesus Kristus ya. Pagi hari ini kita semua boleh berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online Jemaat Gemim Sion Winangun. Puji Tuhan Yesus, adik-adik yang masih di tempat tidur, mungkin so dengar encik pesuara, Tuhan Yesus memanggil adik-adik semuanya. Dan encik Lia ada yang so di depan gadget masing-masing, di depan TV masing-masing. Puji Tuhan Yesus, encik bersyukur bahwa encik percaya pagi yang indah ini adik-adik semuanya rindu untuk datang di hadirat Tuhan Yesus. Puji Tuhan adik-adik, karena kalau pagi ini kita boleh dibangunkan, kita boleh menikmati nafas. Itu semua karena siapa? Karena siapa? Tuhan Yesus yang sudah menjaga adik-adik sepanjang malam. Kita bisa beristirahat dengan nyenyak, dengan tenang. Dan di pagi hari ini, di hari Minggu Tuhan, kita boleh dibangunkan untuk beribadah memuji Tuhan. Oleh karena itu, kita akan masuk di dalam ibadah, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Namun kita angkat pujian berkata, kami puji dengan riang. Yang mau berdiri, silakan kita sambil memuji Tuhan ya. Tuhan Yesus, mari ambil sikap doa kalian, kunci tangan, tutup mata, fokus, kita mau siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus untuk hari yang baru, pagi hari yang indah, yang Tuhan Yesus boleh anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami boleh bangun, kami masih bernafas, kami sehat kuat karena Tuhan Yesus. Setelah sepanjang minggu yang lalu, kami kembali boleh diperjumpakan di hari Minggu Tuhan. Saat ini, pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu rindu untuk kembali beribadah. Kami rindu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami rindu membaca Alkitab dan merenungkannya. Berkati Tuhan, biarlah ibadah kami di pagi hari yang indah ini boleh jadi dan tidak kurang suatu apapun juga. Kau berkati Tuhan bagi kami semua yang mau rindu, Tuhan berkati hati pikiran kami untuk boleh duduk dengan tenang. Berkati guru-guru sekolah minggu kami, encik pendeta pun yang akan memimpin akan ibadah kami, yang akan membawakan firman Tuhan, Engkau berkati mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, puji Tuhan Yesus, kita sudah dibuka lewat doa adik-adik di pagi hari ini. Nah, kita semua mau rindu untuk memuji-muji Tuhan. Yang sudah di depan gadgetnya masing-masing maupun yang sudah mendengar, yang siap mau memuji Tuhan, silakan bangkit berdiri. Mari kita sambut Tuhan Yesus lewat puji-pujian. Hei tamang-tamang.
engkau. Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Semuanya dengan semangat memuji Tuhan, menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya? Goyang perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan Yesus. Hari ini, pagi ini kita semua boleh memuji Tuhan. Enci percaya Tuhan Yesus berkuasa atas setiap puji-pujian kita. Dan adik-adik, kita adalah anak-anak zaman sekarang. Tapi kita tidak mau serupa dengan dunia. Karena apa? Karena Tuhan Yesus ada di dalam Enci, ada di dalam adik-adik semua. Mari kita angkat pujian, aku anak Tuhan zaman sekarang. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi baginya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asyik, asyik. Puji Tuhan Yesus, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Enci percaya adik-adik yang semua yang ada di rumah rindu memuji Tuhan Yesus, semuanya bersemangat. Kita percaya Tuhan Yesus berkuasa atas setiap puji-pujian adik-adik semuanya. Saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari adik-adik kita siapkan hati dan pikiran kita lewat kita angkat pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, torang akan mendengarkan cerita firman Tuhan, torang mau baca Alkitab, torang mau berdoa. Untuk itu, Enci minta adik-adik sikap berdoa, kunci tangan, dan tutup mata. Kita mau menghadap Tuhan, jadi Enci minta adik-adik duduk sopan walaupun adik-adik di rumah. Tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini, di hari Minggu pagi ini Tuhan, kami boleh bangun, diberikan
kesehatan, kekuatan. Terima kasih Bapa di surga. Jika ada teman kami juga yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus mengasihi kami. Bapa yang baik, di minggu pagi ini kami ingin membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu Bapa, biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan memampukan kami, memberikan kami roh ketenangan, berikan kami hikmat walaupun kami masih kecil, tapi kami yakin dan percaya kami berharga di mata Tuhan dan kami rindu Tuhan untuk belajar dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, so siap itu Alkitab? Ya. Pembacaan kita di minggu pagi ini terdapat dalam 1 Raja-Raja 6 ayat 19 sampai 22. Kitab Raja-Raja di mana Kote? Habis Matius atau habis Ibrani? Di perjanjian lama toh itu sudah 1 Raja-Raja 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-22. Baca, walaupun enci di gereja, adik-adik di rumah, tapi kalau mau baca Alkitab, baca pakai tanda baca, jangan baku-baku rebe. Mulai 1 Raja-Raja 6 ayat 19. Demikianlah dilengkapinya ruang belakang di dalam rumah itu, di sebelah dalam sekali, supaya di sana ditaruh tabut perjanjian Tuhan. Ruang belakang itu 20 hasta panjangnya, dan 20 hasta lebarnya, dan 20 hasta tingginya. Ia melapisinya dengan emas kertas, lalu ia membuat mezbah dari kayu aras di depannya. Ayat 21, sesudah Salomo melapisi rumah itu dari dalam dengan emas kertas, direntangkannyalah tabir pada rantai-rantai emas yang di depan ruang belakang itu. Lalu ruang itu dilapisinya dengan emas. Seluruh rumah itu dilapisinya dengan emas. Ya, rumah itu seluruhnya juga. Seluruh mezbah yang di depan ruang belakang itu dilapisinya dengan emas. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, ada yang ingat cerita tentang minggu lalu tentang apa Kote? Kalau nak salah, Encik Pendeta Kang itu, kok Encik Pendeta, Encik dah dengar, Encik Pendeta dah bilang kata, ada dari gardus-gardus, ada dari karton-karton, ada rupa terpal-terpal begitu, apa toh Kang? Ada yang ingat? Aduh, pintar sekali. Masih ingat ternyata toh. Cerita tentang apa? Encik Pendeta ada cerita apa? Ya, tentang kemah suci. Ada DP gambar. Nah, Encik minta kakak-kakak tayangkan itu gambar tentang cerita minggu lalu. Tentang siapa yang making kota itu kemah suci itu. Nah, ini dang DP kemah suci. Jadi itu cerita minggu lalu tentang ini. Itu dang tuh kemah suci. Adik-adik di dalam kemah suci ini ternyata ada isi tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang berisi 2 loh batu. Nah, kali ini Encik mau baca cerita tentang itu lagi, tentang kemah suci lagi. Nyanda adik-adik. Kali ini Encik mau baca cerita tentang itu tadi dang, mas-mas itu. Aduh, semangat kan kalau orang dengar mas-mas. Apa? Orang mau baca cerita tentang bait suci. Nah, itu kemah suci. Sekarang Encik mau baca cerita tentang bait suci. Bait suci ini, yang ada backing ini bait suci ini, di masa Raja, ada yang tahu? Raja Salomo. Siapa DP Papa? Raja Salomo pe Papa siapa? Jawab di kolom live chat. Raja Salomo pe Papa siapa? Tulis DP nama. Jawab di kolom live chat. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan,
ini bait suci atau bait Allah dibuat pada zaman Raja Salomo. Raja yang nyana ada dua DP hikmat. Nyana ada raja seperti dia dan sesudah dia yang berhikmat seperti Raja Salomo. Nah, itu kira-kira di tahun sebelum Masehi, tahun 957 sebelum Masehi. Ada 3 bagian dalam bait Allah ini atau bait suci ini. Pertama, teras, baru ruang utama, tempat beribadah, dan paling terakhir, ruang maha suci. Adik-adik, ternyata ini bait suci ini memang bait suci yang dipersiapkan. Sebenarnya Raja Daud berkeinginan untuk membangun bait suci atau bait Allah ini. Tetapi dia nyanak berkenan. Dia nak bisa untuk membuat ini bait Allah ini, bait suci ini. Walaupun dia so ada DP konsep, aduh kita mau bikin bait Allah, mau bikin bait suci. Tapi Tuhan nak berkenan. Bukan Pak DP oras mau backing ini bait suci ini. Nanti Pak itu DP anak. Raja Salomo. Adik-adik, kalau boleh orang lihat di gambar. Bagaimana ini kemah ini, ya ini bait suci Allah. Aduh, megah toh, nyak rupa tadi toh, ada rupa terpal-terpal, ada cuma rupa tenda-tenda. Ini memang, ini cuma rupa dapat lihat tenda-tenda begitu Kang, cuma biasa-biasa. Nah, bait suci atau bait suci Allah ini memang luar biasa sekali. Bayangkan adik-adik, emas kalau mama-mama atau mungkin oma cuma aja pakai ini di dalam bait suci ini, terbuat semua DP dinding-dinding, semua DP apa, emas. Luar biasa Raja Salomo ini, dan luar biasa dia menghargai Allah, sehingga adik-adik semua dari emas no, bayangkan. Kayu-kayu yang terindah lagi, kayu-kayu mahal. Dan kira-kira ini DP pembangunan ini kalau nak salah sekitar memakan waktu hampir 20 tahun dengan DP kerajaan Salomo. Jadi baku dekat ini bait suci Allah dengan kerajaan Salomo. Adik-adik, ini bait suci yang megah ini, bait suci Allah yang megah ini, yang hebat ini, ternyata dihancurkan karena perang pada waktu itu dengan Romawi, dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar kedua. Dalam perang akhirnya bait suci Allah ini roboh. Nah, dorang bangun lagi masyarakat pada waktu itu, orang-orang Israel pada waktu itu, dorang bangun lagi, perbaiki setelah hancur lebur, dorang perbaiki yang masih boleh dorang perbaiki. Dan akhirnya karena ada perang lagi pada waktu itu, maka pada zaman Raja Titus hancur ini bait suci Allah ini. Sempat juga diperbaiki, tapi hancur lebur adik-adik. Pada tahun 70 Masehi pada waktu itu dipimpin oleh seorang raja Titus namanya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, mau masuk di sini di bait suci itu, di bait suci itu nyanak sambarang-sambarang adik-adik. Rupa sekarang misalnya sekarang, kira-kira Encik kalau bait suci itu rupa gereja, kira-kira seperti itu. Mau masuk sambarang-sambarang atau artinya kadangkala kita kok mau pergi gereja. Waktu itu adik-adik, bait suci ini cuma boleh masuk helekan Raja Salomo pada waktu itu ini boleh masuk. Apalagi DP misalnya pengawal-pengawal, nggak bisa adik-adik. Orang yang dipilih, orang tertentu. Adik-adik tahu yang melayani bait Allah atau kemah suci, pelayanan Allah waktu itu ada satu suku Ada yang tahu suku apa itu? So lupa. Encik bilang jodang Atau encik minta yang so tahu, jawab di kolom live chat, suku apa itu yang melayani di bait suci, di bait Allah, di kemah suci. Jadi dorang itu mempersembahkan dompet korban bakaran, ada satu suku yang boleh mengatur itu. Kesempatan, kasih sampai 3, 1, 2. Ya, tetot, suku Lewi.
Jadi suku Lewi ini dipilih, bukan semua suku Lewi adik-adik, dipilih untuk mau masuk di bait Allah, untuk mengatur apa. Jadi dipilih seorang imam. Imam itu DP tugas apa dang? Nah, DP tugas itu adik-adik mengatur persembahan. Kalau ada persembahan dalam hal ini bukan rupa sekarang nanti adik-adik ada doi pembawa, bukan. Pada waktu itu membawa persembahan di bait suci atau di bait Allah, dorang bawa korban-korban bakaran, domba, dompe hewan ternak. Ini imam yang atur. Kong mau atur tuh persembahan, mau dibagi-bagikan. Nah, ini seorang imam dari suku Lewi yang terkenal sekali. Kalau yang paling bilang imam langsung tak ingat apa orang pasti. Siapa kote? Imam Ya pasti adik-adik langsung Imam Harun. Bukan itu pertanyaan. Betul memang Imam Harun yang terkenal, yang paling orang ingat-ingat dang kalau orang dengar-dengar cerita. Nih Imam Harun ini, tapi bukan cuma Imam Harun adik-adik. Ada banyak. Ada Pineas, ada lagi Asaria, ada lagi Eliasar, ada banyak adik-adik. Nah, dorang itu dipilih dari suku Lewi, dipilih cuma dorang yang boleh masuk. Nah, adik-adik, torang tuh nih mau tuh begitu. Arti culi adik-adik, masa mau masuk gereja atau mau masuk bait suci cuma imam. Kok imam ini boleh sembarang adik-adik. Kalau dia ada backing salah, atau dalam keseharian satu hari itu dia berbuat dosa, aduh adik-adik dia nih boleh mau masuk situ. Kalau dia masuk di ruang maha suci, masuk di bait Allah, bait suci, tak salah dia semua is game over, is dead kalau dia ada dosa. Jadi pada waktu itu ada tradisi, dorang pe kaki dong suja ika, ada tali, jangan ika de padom pe kaki. Jangan-jangan kalau dorang berbuat dosa, kage-kage lihat jono dengar jono kalau pe tali baba gerak atau ada baba bunyi, oh dorang hidup. Merkaunya nak dorang bisa mati dan itu harus ditarik, itu tali itu mau tarik pada orang karena nak sembarang orang mau masuk di ruang maha suci ini. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi adik-adik, Tuhan mengasihi enci, Tuhan mengasihi mama dan papa, oma dan opa, seisi rumah Tuhan mengasihi. Jadi, karena Tuhan pesayang, Tuhan memberikan anaknya Yesus untuk apa adik-adik? Menebus torang pe dosa dan kesalahan. Nah, adik-adik ingat nak waktu dicerita waktu Tuhan Yesus disalib, kong itu apa kote? Tuh kubur terbelah, kong langit semua jadi hitam, kong tiba-tiba itu bait suci, itu tirai di bait suci itu terbelah. Adik-adik ingat itu cerita? Nah, ketika tirai bait suci itu terbelah, itu tandanya bahwa dosa enci, dosa adik-adik, dosa pamalawang, atau dosa pamomake, dosa bapukul, pak kakak, pak adek, rampas mainan, nyanak dengar-dengaran pak mama dan papa, baba dusta, ada yang jaba balolo doi, aduh kasihan. Torang pe dosa semua itu adik-adik, Tuhan telah bayar lunas di kayu salib. Tuhan telah mati di kayu salib karena torang pe dosa. Sehingga adik-adik, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci terbelah. Itu tandanya torang pe dosa Tuhan so ampuni. Maka bersyukur sekali adik-adik kalau torang boleh masuk gereja. Walaupun saat ini torang masih secara online. Begitu juga sekolah minggu. Mengucap syukur adik-adik kalau torang boleh datang di rumah Tuhan. Torang boleh beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Torang mengaku torang pe dosa pa Tuhan. Tuhan ampuni. Tuhan sayang adik-adik, Tuhan sayang mama papa, semua kita Tuhan sayang. Walaupun mungkin saat-saat ini ada di rumah adik-adik, ada mungkin kakak atau orang tua yang mungkin dalam keadaan sakit atau harus menjalani isolasi. Adik-adik, Tuhan mengasihi orang semua. Ada satu lagu, ada bilang begini,
Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Jika adik-adik torang mengaku torang berdosa pada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, pasti Tuhan ampuni. Torang mengucap syukur adik-adik, torang waktu nyanda hidup di zaman perjanjian lama. Kalau enggak, cuma imam yang tuh mau masuk di gereja, cuma imam yang mau masuk di bait Allah. Sekarang torang boleh beribadah walaupun torang beribadah harus lewat online. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik, semua kita Tuhan Yesus kasihi. Jadi ingat baik-baik adik-adik, walaupun saat ini torang nak bisa beribadah langsung di rumah Tuhan, tapi Tuhan ada di hati. Tuhan ada di hati adik-adik. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi adik-adik, torang pe tubuh ini adalah bait Allah. Jaga baik-baik torang pe tubuh ini. Jangan bikin dosa. Di Alkitab, di Roma 3 ada bilang semua orang telah berbuat dosa. Itulah karena semua orang berbuat dosa, maka Tuhan rela mati di kayu salib karena mengasihi kita semua. Sampai di sini Encik cerita firman Tuhan. Jawab dan akang itu tadi Encik datanya di kolom live chat nih. Oh iyo kuti ayat hafalan. Sesuka sekali mau ayat hafalan. Tunggu dulu, torang dengar dulu sampai teman-teman yang ada ayat hafalan untuk minggu lalu. Tirsa, kamu tahu nggak siapa yang mengasihi kita semua tanpa pilih kasih? Aku tahu, pasti. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dianya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani pasal 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani pasal 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10 ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ibrani 10 ayat 20. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, torang ayat hafalan untuk minggu ini terdapat dalam Ibrani 4 ayat 14. Torang baca dulu. Baru bilang 14, so bilang, aduh Encik pe panjang, belum terek baca.
Ibrani 4 ayat 14. Oke. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat hafalan di situ adik-adik. Mar, pakai A. Tadi tuh Encik bilang belum sore kok baca, so bilang panjang. Jadi Ibrani 4 ayat 14 A sampai di Anak Allah nih. Boleh? Torang baca, ulang, baca belum hafal. Ibrani 4 ayat 14a, 2, 3. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Ibrani 4 ayat 14a. Boleh? Nanti kalau adik-adik so hafal, kirim di guru-guru sekolah minggu kolom, nanti diteruskan ke encik-encik komisi atau langsung di WA GSM. Adik-adik, encik juga memohon maaf jika ada ayat hafalan yang jatah lewat-lewat, itu dimohon maafkan karena mungkin ada yang sota dobol atau mungkin sota lewat dari hari yang ada. Deng, encik minta maaf juga karena kakak-kakak tim multimedia leka tuh manusia toh, torang le manusia. Jadi mohon maaf kepada orang tua ataupun guru-guru sekolah minggu kolom yang mungkin anak-anak kolomnya pas ditayangkan ayat hafalan terlewatkan. Mohon maaf nih. Jangan jangan adik-adik, kita udah bayar hafalan, encik so nak kasih tayang di video ini. Jangan kecil hati adik-adik. Walaupun manusia nak melihat, encik nak melihat, tapi Tuhan melihat. Torang bukan menilai DP ayat hafalan. Adik-adik jadi pelaku firman. Itu yang Tuhan mau. Nah, sampai minggu depan untuk ayat hafalan ya. Puji Tuhan Yesus, adik-adik kita tadi sudah mendengarkan akan cerita tentang Tuhan Yesus dan kita sudah menghafal akan ayat hafalan. Saat ini kita akan memberikan persembahan sebagai tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita semua. Sementara persembahan yang akan kita berikan nantinya, nanti adik-adik bisa memberikan persembahan itu kepada encik-encik yang ada di kolom masing-masing dan nanti encik-encik akan menyampaikan itu ke rumah gereja. Sementara persembahan kita angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Puji Tuhan Yesus, kiranya persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan dan terutama kita dapat mempersembahkan yaitu tubuh dan hidup kita yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menutup akan ibadah sekolah minggu kita di hari ini, di pagi yang indah ini lewat doa penutup. Mari adik-adik kita angkat pujian yang berkata, Engkaulah Yesus teman setiaku. Teman setiaku, aku percaya hanya kepadamu. Apa yang ku pinta, kau mendengarkan, kau
Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita di minggu pagi ini. Kita akan berdoa. Encik minta kunci tangan, tutup mata. Kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang maha baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk waktu yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami bersama dalam ibadah anak sekolah minggu di minggu pagi ini. Tuhan, pelayanan ini adalah milik-Mu. Biarlah semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Tuhan, Engkau lawati anak-anak sekolah minggu kami dari kolom 1 sampai kolom 18. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, jika anak-anak sekolah minggu kami ada yang sakit, Tuhan yang adalah dokter yang agung yang akan melawati mereka satu persatu. Berkati setiap apa yang mereka makan dan minum, disuci kuduskan di dalam nama Yesus. Bapa, jika ada guru-guru sekolah minggu ataupun keluarga yang mengalami sakit dari kolom 1 sampai kolom 18, Tuhan Yesus, Engkau dokter yang ajaib. Kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan melawati mereka. Iman percaya mereka semakin dikokoh kuatkan. Sehingga dalam menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup di pandemik saat ini Tuhan. Di masa-masa seperti ini Tuhan, biarlah iman kami Tuhan dapat keluar seperti emas yang murni. Tuhan Yesus Bapa yang baik, kuat-kuatkan akan kami semua. Persatukanlah kami semua guru-guru sekolah minggu, bahkan anak-anak sekolah minggu dalam iman, kasih dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus, Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami ini Tuhan. Gereja Gemim Sion Winangun. Berkati dari ketua jemaat, para pendeta, guru agama, bahkan pelayan khusus yang ada di kolom 1 sampai 18. Dan Arpip juga. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu, dengan marifat yang daripada Bapa di surga. Sehingga Tuhan, di dalam kami melaksanakan pekerjaan ini, melakukan pelayanan ini, semua hanya berpusat hanya kepada Bapa di surga saja. Nama Tuhan yang kami tinggikan, puji agungkan selalu terus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Anak-anak kami Tuhan, berkati mereka yang harus belajar secara online. Apapun yang menjadi kendala mereka di dalam studi, Tuhan berikan hikmat, buka-bukakan tingkap berkat bagi orang tua untuk mencukupi apa yang mereka butuhkan. Bapa yang baik, berikan juga kesabaran kepada mama dan papa, bahkan kakak yang ada yang mengajar anak-anak ini Tuhan. Sehingga mereka dapat mengikuti setiap pelajaran dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Ini doa kami, ini permohonan kami, yang kami hanya mau bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Yesus, adik-adik, ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Dan untuk menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, kita angkat satu pujian, Enci undang semuanya bangkit berdiri di rumah kalian masing-masing. Kita angkat pujian, telah lama ku cari-cari. Jangan lupa ya gerakannya semua. Telah lama
Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, jalanlah Yesusku luar biasa. Sialallah Dia raja segala raja, sialallah memanggilku menuai ladanya. Hanya anugerah semata, sialallah aku dipakai olehnya. Sialallah sungguh amat istimewa menjadi pekerja Yesus yang mulia. Ya, puji Tuhan Yesus. Ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai, dan untuk menutupnya kita semua akan diberkati Tuhan lewat lagu berkat yang akan sama-sama kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Dan adik-adik masih tetap dalam posisi bangkit berdiri, sikap bermohon pada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian anugerah Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Puji Tuhan Yesus, seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun di tanggal 13 September 2020 melalui jaringan online ini sudah selesai. Segala pujian syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus yang empunya semua ini. Terima kasih buat semua adik-adik sekolah minggu yang dari kolom 1 sampai 18 yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online di pagi hari ini. Begitupun untuk enci-enci yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan enci harapkan di minggu-minggu selanjutnya adik-adik tetap ada dalam kerinduan, senantiasa mau mencari Tuhan, senantiasa rindu untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu di setiap hari minggu pagi. Enci pesan, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, stay at home. Dan tentunya rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah meskipun lewat online seperti ini. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.